Ya, eh, sekarang materi yang kita pelajari adalah JavaScript ya. Nah ini sekarang the real dealnya nih. Kalau kemarin masih gampang kan, masih yang eh, yang penting mikir gimana cara ngedesain yang bagus gitu kan, kayak gitu. Nah di sini sekarang eh, apa namanya kita belajar langsung JavaScript ya, kayak gini. Nah sebelumnya kalau bisa nanti cek di di komputer lo ada nggak dia Node.js. Nah ini cara ngeceknya gini ya, Node.js minv kalau ada udah bagus, berarti eh, udah bisa kita mulai. Tapi kalaupun belum ada tetap masih bisa pakai JavaScript gitu ya. Oke, sekarang kita fokus ke basic. Iya, basic JavaScript. Nah jadi JavaScript itu adalah apa? uh, JavaScript atau JS itu adalah bahasa pemrograman ya. Nah kalau HTML itu bukan bahasa pemrograman. Markup language. Ya, markup language gitu ya, alias markup language. Nanti ada lagi yang namanya markdown. Markdown itu nanti kalau lo misalkan di GitHub itu kan ada tampilannya tuh readme ya. Contohnya itu readme kayak gini. Bentar bentar. Ya. Nah ini uh, readme md. Oh ini gue kelihatan ya. Soalnya bisa bikin berat. Nah itu tadi ada yang namanya markdown. Nah kalau yang HTML CSS itu kan markup ya. HTML itu markup, ada yang namanya markdown. Itu biasanya di readme itu ada bisa nampilin di GitHub biasanya atau di GitLab kayak gitu ya. Nah kemarin kita udah belajar HTML, markdown sedikit ya, markdown itu sedikit aja kemarin. Nah sekarang kita ke JS nya kayak gitu. Nah JS itu tadi bahasa pemrograman ya, dibuat oleh namanya Brendan H ya. Ini nggak tahu ya, kalau nggak salah ini orang Jerman ya, orang Jerman. Dia buat JS ini tahun 1995 ya, sebagai bahasa pemrograman yang ada di web. Jadi awalnya ini si JS ini dibuat untuk reactivity, web reactivity. Ya, web reactivity ya, which is dia untuk front end ya, kayak gitu. Nah terus ada lagi dulu tahun 2000, sekitar 2008 ya kalau nggak salah, 2014 gitu, lupa sih. Intinya sekarang JS itu untuk backend juga bisa. Nah itu teknologinya adalah Node.js. Nah Node.js itu nanti dia tuh sebenarnya JavaScript juga bahasanya, tapi teknologinya Node.js gitu. Node.js itu dia kayak pakai
apa ya istilahnya ya, pakai Chrome mesin lah kayak gitu. Jadi dia apa namanya, JavaScript. Jadi Node.js ini adalah JavaScript seperti biasa, tapi untuk backendnya gitu. Secara short description seperti itu, ya. Oke, langsung aja. Nah, di JavaScript ini, ya, kalau untuk front end biasanya dihubungkan dengan HTML. Nah, disinilah kita hubungkan dengan HTML. Di sini kan ada halaman HTML nih, ya kan? Nah, di sini kita gunakan untuk menghubungkan, kita gunakan yang namanya TypeScript. Nah, pertanyaannya gini. Biasanya nih ya, menaruh TypeScript itu paling bawah. Pertanyaan kenapa? Karena misalkan kita gini. Di halaman H1, ya kan, hello, ya kan. Nah, ini kan tampilannya nih, ya kan. Nah, TypeScript ini di bawah supaya apa? Supaya nanti saat dia load halaman HTML, yang penting nampil duluan tag-tag HTML-nya nampil duluan gitu. Karena biasanya TypeScript ini rada berat gitu. Jadi dia taruhnya di belakangan. Dulu orang ada yang taruhnya di sini. Dulu ya. Nah, ini biasanya taruh di sini script. Tapi disarankan untuk tidak naruh di sini. Supaya apa? Kalau misalnya naruh di sini, dia ngotin duluan. Nanti halamannya putih. Jadi kayak berat lah intinya. Yang penting kan halaman nampil dulu gitu. CSS itu nampil dulu sama HTML-nya, baru belakangan JavaScript. Kayak gitu ya. Nah, terus TypeScript ini gimana cara hubunginnya? Pakai SRC namanya. Nah, kayak gini. Baru sini ada index.js. Oke, nah. Terus gimana cara nampilinnya gitu ya. Nah, ini kayak gini. Misalkan ada yang namanya console.log. Ini nampilin teks ya. Nampilin teks di konsol, ya kan, kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini, udah dihubungkan, berarti kita tinggal jalankan aja kan si HTML-nya. Kita lihat di sini. Kayak gini kan. Nah, tapi kok nggak ada apa-apa di sini. Dia nggak ada di sini. Dia ada di konsol sini. Hello world. Gitu. Itu cara lihatnya. Kalau konsol tuh di konsolnya, di bagian sini, kalau di Chrome. Biasanya di semua browser kalau konsol kelihatan lah intinya gitu. Oke. Nah, terus itu kan. Ada lagi yang namanya nggak cuma konsol, ada lagi yang namanya alert. Nah, ini alert dan sebagainya ini nanti dia harus terhubung sama browser intinya. Kalau si JS yang terhubung dengan browser, maka dia bisa mengeksekusi ini alert ini intinya men-trigger fitur yang ada di browser. Nah, gitu intinya. Beda sama ini. Kalau ini tuh nanti dia di Node.js bisa gitu ya, di JavaScript yang terhubung dengan browser juga bisa kayak gitu. Kalau misalnya gini, hello world, maka yang muncul adalah kayak gini, kayak gitu. Ada yang namanya gua kenalin dulu ya. Ada yang namanya confirm, misalkan confirm are you sure. Nah, kalau confirm ini nggak usah kayak gini. Nah, dia ada kayak oke atau cancel kayak gitu. Nah, terus ada lagi yang namanya macam-macam lah. Itu yang browser ya, kayak gitu. Nah, tapi gua pengen di sini ini kita kesampingkan dulu. Nanti mungkin kita banyakkan pakai konsol aja kayak gitu. Ya. Jadi kalau konsol berarti ngeliatnya di sini gitu. Oke. Nah, sekarang
kita belajar yang namanya variabel dan tipe data ya. Pertama, tipe data itu, nah ini perlu dicatat nih, tipe data terbagi dua, ada yang namanya primitif, ada yang namanya dan struktural. Nah, primitif ini itu nilainya cuma satu. Jadi nilainya hanya satu nilai, dia bisa hanya menampung satu nilai gitulah, gitu ya. Primitif, nilainya hanya satu. Nah, ada istilahnya nilainya immutable. Nah, apa sih immutable nih? Itu nanti gue jelasin ya. Nah, itu yang perlu tahu, nilainya itu kalau di primitif itu hanya satu nilainya dan nilainya immutable. Udah, itu dulu. Nah, struktural itu kebalikan dari primitif. Ya, kebalikan dari primitif. Kalau struktural, dia bisa menyimpan banyak nilai dan nilainya mutable. Kebalikan dari immutable, mutable gitu. Apa sih mutable gitu ya? Oke. Pertama gue jelasin dulu. Sekarang kita bahas primitif dulu ya. Primitif itu ada 3 jenis. Ya. Primitif itu ada 3 jenis. Pertama itu adalah string. Kedua itu adalah number. Ketiga adalah boolean. String itu kombinasi karakter. Jadi semua karakter yang dilingkupi oleh quote, entah itu kutip 1 atau kutip 2 gitu ya. Komunikasi karakter yang dilengkapi oleh quote. Number jelas hanya berisi nama, angka. Nah, ada angka yang namanya integer, ada yang namanya integer itu lempeng ya, kayak 12, 13 itu lempeng. Ada yang namanya desimal. Desimal itu biasanya ada yang desimal, ada yang long desimal. Ini juga sama, ada integer, ada long integer gitu. Nah, ini integer, long integer, desimal, long desimal. Kalau desimal itu dia pakai titik ya. Kayak bukan kayak Indonesia, kayak misal 2,5. Nulisnya nggak kayak gini, tapi 2.5 kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi angka-angka. Nah, ini biasanya kalau yang long integer itu udah ke 20 sekian digit itu udah long kayak gitu. Nah, kalau misalkan di bawah 20 itu biasanya masih integer biasa gitu. Kayak gitu. Oke, itu dulu. Nah, terus ada yang namanya boolean. Boolean itu hanya true atau false ya. Kayak gini. Jadi dia hanya 2 angka, dia hanya 2 nilai, namanya true atau false. Oke, langsung aja. Nah, ini kita kalau mau buat buat variabel itu ada 3 jenis lagi. Banyak teori. Nah, jadi 3 jenis ada var, ada yang namanya let, ada yang namanya cons ya. Nah, apa bedanya? Itu nanti dijelaskan, tapi kita mungkin biasakan pakai var dulu ya, kayak gitu. Jadi dalam membuat variabel, contohnya string ya, kita bahas string dulu.
kalau string itu gini, var misalnya name, berarti kan kombinasi karakter kan. Kalau kombinasi karakter berarti antara A sampai Z atau angka dan karakter-karakter lain gitu kan. Nah, berarti dia harus ada tanda kutip. Karena kan tadi dibilang di situ harus ada quote kan. Quote itu artinya tanda kutip. Entah itu kutip 1 atau kutip 2 sama aja. Kayak gitu. Intinya kalau udah kayak gini, oh ini berarti dia tipe datanya adalah string. Kayak gitu. Ya. Ada perbedaan spesifik ya antara kutip sama kutip 2? Nggak ada. Sama aja kok. Ini gua kalau gua kutip 1 dia otomatis berubah. Karena ini sih Oh. apa istilahnya ya? Text editornya lah yang membuat standar seperti ini ya. Udah ikutin aja, sama aja kok intinya. Oke, nah misalnya gue di sini bilang Aries Dimas. Nah, berarti kan di sini ada karakter huruf sama spasi kan. Nah, spasi ini juga dihitung sebagai karakter kayak gitu. Nah, udah nih ya. Ini adalah sebuah nama gitu ya. Kayak gitu. Nah, name itu kan terdiri dari huruf-huruf ya, A, R, I dan sebagainya. Nah, itu kita bisa akses. Nah, caranya gini. Misalnya gini, name ya, index. Jadi gini, ini karena dia rangkaian, maka dia mempunyai yang namanya indeks. Ingat, kalau ada kata indeks, itu hitungnya mulai dari 0. Contoh gini, I, huruf I di sini itu indeks berapa? 0, 1, 2. Oh, berarti dia indeks kedua. Dua. Nah, kayak gitu ya cari hitungnya. Jadi kita bisa, karena dia rangkaian, berarti dia adalah kumpulan dari sesuatu kan, kumpulan dari suatu karakter gitu. Oh, berarti kita bisa akses satu-satu. Contohnya gini, kalau misalnya gue bilang console.log name kedua kayak gini, maka dia harusnya huruf apa? I kan. Nah, kita buktikan benar nggak di huruf I. Nah, di sini I. Iya. Nah, kalau kita mau lihat nih, ada lagi juga sekalian gue kasih tahu. Kalau misalkan lu udah install yang namanya Note ini, ya, Note. Ini lu nggak perlu lagi lihat di sini sebenarnya, nggak perlu lagi lihat di browser. Caranya gini, lu bisa langsung lihat hasilnya di sini. Daripada kita biar nggak pindah-pindah. Karena gue dari awal memang gue kasih tahu nih bahwa ini kalau cara hubungin apa namanya ke browser ini seperti ini. Tapi sebenarnya kita nggak perlu karena kita udah Node.js kan. Nah, ini cara lihatnya adalah seperti ini. Ini kan indeks nih. Nah, kita bisa bilang gini, Node spasi indeks. Lihat, ini kan dia partnya kan, print working directory-nya ke sini kan. Nah, di dalam JS Basic ada ini dua file ini. Nah, karena dua file ini kita bisa langsung bilang node index.js kayak gini. Jadi pastiin lu di terminalnya ini ya sedang ada di sini gitu, baru bisa bisa dieksekusi seperti ini. Nanti kalau lu bilang begini, kalau enter kelihatan hasilnya kayak gitu ya, seperti itu. Oke, maksudnya daripada balik-balik di sini kan gak enak. Gue lebih menyarankan kalau ada Node.js langsung lah gitu. Oke, nah itu tadi yang disebut dengan string ya. Balik lagi ke sini. Berarti kalau misalnya gue beginiin, bisa dong, ya kan? Tuh bisa kayak gitu. Dan terus ingat ya, setiap kali lu berubah, pastiin lu langsung Ctrl S. Maksudnya lu simpan ya. Biasanya seperti itu, biar kalau misalnya nggak disimpan nih, contohnya kayak gini nih ya, lu udah pasti tahu lah. Masa ya nggak tahu? Misalnya contoh nih, gua nggak nyimpan nih, ntar lu bingung kan, loh kok nggak ada hasilnya gitu, karena lu nggak simpan. Makanya lu simpan dulu, kalau simpan baru ada kayak gitu. Nah, sekarang gini, kan ini nama ini ada kumpulan karakter kan. Sekarang gue mau nanya gini, bisa nggak gue kira-kira mengubah huruf I di sini menjadi O misalkan? Caranya gini kan, misalkan gue giniin name
ke 2 jadi O. Berubah nggak kira-kira? Berubah. Ingat tadi istilahnya apa? Kalau string itu immutable kan? Iya. Immutable. Artinya pengertiannya adalah apa ya istilahnya? Bagiannya dia, setiap bagian yang ada di value tersebut tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah, itu immutable. Makanya pas lu bilang ini kayak gini, gue mencoba merubah, oh sorry ini bukan 0, oh harusnya ya, oh kayak gini kan. Nah ini harusnya adalah tidak berubah, itu karena pengertiannya adalah immutable. Setiap bagian ya yang pada tersebut tidak bisa dirubah, kayak gitu. Itu makanya disebut dengan immutable gitu ya. Nah terus udah nih ya kan, berarti nggak bisa, oke percuma berarti. Tapi gue bisa akses kan tadi kayak gitu per namanya. Terus ada lagi yang namanya var h. Kalau ini adalah apa, number ya, dia tipe data number. Apakah number bisa nggak gue rubah jadi 3 di situ? Jelas nggak bisa ya, karena itu tadi primitif, nggak bisa dirubah, immutable gitu ya, kayak gitu. Nah ini lu bisa lu kom aja di sini misalkan kayak gitu. Atau oke deh misalkan H kayak gini bisa. Atau ada lagi apa namanya, nah ini bisa ditambah, contoh gini, bisa ditambah rangkaiannya. Contoh var last name misalnya. Nah terus gue bilang di sini var full name. Nah cara nambahnya adalah name plus last name kayak gitu. Berarti di sini bisa last name full name kayak gini. Ini nggak nempel ya, bentar. Oh harusnya ini tambahin deh. Nah jadi Kutip. bisa ditambahin ya kayak gitu. Nah udah gitu lu bisa mengetahui apa namanya panjang karakter dari string. Contoh gue bilang gini, console.log full name .length gitu ya. Kalau lengthnya adalah 22. Bentar, Iya apa? mau nanya dong. Iya. Kan itu kan console.log. Nah, kurung kurawal, kurung buka tutup, buka kurung sama tutup kurung itu maksudnya apa gitu? Oh oke. Dia entah apa Kayak gini ya, ini ya, yang ini. parameter kah, apakah? Oke, jadi gue jelasin ya. Iya, Oke. Sebenarnya lu belum ke situ. Intinya gini. Jadi kalau ada kayak gini nih, ya. Nih, lu bisa lihat di sini. Modul, ya kan? Console class. Jadi console class with method. Jadi gini. Hierarkinya dalam gue jelasin dari awal ya. Ada yang namanya nanti tuh lu belajar kelas namanya, kelas. Setiap kelas bisa memproduksi yang namanya objek. Nah, objek itu punya properti. Nah, lu ketemukan istilah properti di sini, gitu. Nah, objek juga punya yang namanya method, gitu ya. Ya, jadi di dalam JS itu setiap
kata atau kata ini misalnya kata kunci ya. Kata kunci itu antara antara empat ini, antara dia kelas, objek, properti atau metode. Contoh gini. Konsol ini termasuk objek. Objek dari kelas apa? Dari kelas konsol. Jadi kalau kecil ini nih, dia ini objek sebenarnya. Objek dari kelas apa? Objek dari kelas konsol gede. Makanya dia kecil, dia objek. Nah, kenapa dia dot log? Karena dia kalau ada para ini tanda kurung ya, itu termasuk ke dalam metode. Contoh gini, gue analogikan begini. Ada kelas namanya human ya. Galang adalah objek dari kelas human, betul kan? Nah, Galang misalkan punya kaki gitu ya, berarti dia Galang itu punya properti legs sama dengan 2 kayak gitu ya, karena dia objek kan. Nah, Galang punya metode namanya run. Kalau run karena metode dia harus punya parenthesis. Nah, kasusnya sama kayak gitu. Log ini itu adalah metode. Log adalah metode atau function gitu. Makanya dia ada buka kurung tutup kurung kayak gitu. Pokoknya metode itu kayak gitu, metode buka kurung tutup kurung. Nah, di dalam ini buka kurung tutup kurung ini ada yang namanya parameter. Yang di dalam sini adalah parameter di metode log. Lognya dari metode log ini punya siapa? Punya objek konsol. Objek konsol berasal dari kelas apa? Kelas konsol pakai C besar kayak gitu ya. Jadi ini parameter betul gitu. Nah, misalkan gini, Galang kan punya run. Nah, dia parameternya apa? Parameternya misalkan 30. Ceritanya 30 ini adalah speednya 30 km per jam misalkan. Lari lu segini kecepatannya kayak gitu. Itu properti namanya. Ini parameter kayak gitu. Karena kan setiap orang bisa lari tapi kecepatannya beda-beda. Nah, itu parameternya kayak gitu. Kecepatan lari itu termasuk parameter dari metode run gitu. Seperti itu. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi ini kenapa dalam kurung ya? Karena dia dari parameter pada metode log seperti itu. Ya, lu pasti masih ngawang gitu kan. Tapi ya itu nanti nanti kita belajar yang namanya itu ada yang namanya OOP, alias Object Oriented Programming. Oke, seperti itu ya. Jadi lu nanti ada gambarnya kayak gini nih. Nanti lu OP bisa gampang lah intinya gitu. Ya, pokoknya itulah penjelasannya. Seperti itu. Oke? Sampai sini? Jelas? Ya. Oke. Dan nih, ya. Nah, ini length ini adalah panjang dari karakternya. Contoh, misalkan gua log lagi. Name dot length. Kayak gini ya. Nah, oke. Nah, ada lagi yang namanya di string dan apa ini kan ini number ya. Number itu bisa dioperasikan ya. Contoh misalkan console.log, tadi kita udah belajar string. Nah,
sekarang kita belajar yang namanya numbernya. Numbernya itu misalkan ini H tambah misalkan 13, maka hasilnya adalah 30. Berarti setiap number bisa dioperasikan dengan tambah gitu ya. Kurang juga. Kali juga. Kali itu pakai ini ya, bintang ya. Oke. Bisa pakai bagi juga kayak gini pakai per ya. Nah, ada lagi yang namanya modulus. Oke, ini modulus sebentar dulu deh. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Ya. Oke. Nah, sekarang ada yang namanya modulus. Ada yang tahu? Lu ngerti modulus artinya apa? Pakai persen gini ya. Ini modulus namanya. Tapi lu ngerti nggak? Modulus itu apa? Bentar, kalau nggak salah itu yang kalau dibagi habis ya, ini bukan sih? Bukan. Modulus itu, ya ini namanya modulus. Modulus ya. Itu adalah sisa bagi. Kayak gitu. Jadi 17 bagi Iya, 13. sisa bagi. Iya, sisa baginya ya. Kalau 17 bagi modulus 13 berarti hasilnya berapa kira-kira? Hasilnya satu. Satu. Itu 4 ya? 4. Kenapa? Jelasin kenapa 4? Jelasin. Karena apa ya? Sisanya 4. Jadi kalau tadi kan berapa tuh? X-nya kan 17. 17 bagi 13 kan dapat 1. Betul. Terus? Terus ya, Ya. sisanya 4. Iya sih. Iya, jadi sisanya ya, benar. Karena kan 17 bagi 13 yang mendekati apa? Satu kan. Yang mendekati 13 kali berapa ke 17 itu kan kali satu. Berarti kan 17 kurang 13 kan. Setelah dia dibagi dikurang kan. Berapa hasil kurangnya? 4. Kita coba ya. Jadi hasilnya harusnya 4. Bener ya? 4 kayak gitu. Oke. Nah, itu tadi operasi ya. Operasi dari penambahan apa? Dari angka number ya. Jadi number itu bisa diginiin. Kalau operasi yang ada di string itu hanya ini, hanya tambah aja kayak gitu. Nah, sekarang kita belajar yang namanya boolean. Boolean itu adalah apa? Nilainya hanya dua, true atau false. Nah, contoh gini. Lihat, gua mau nulis true-nya itu apa namanya? Nggak pakai kutip, ngerti nggak? Nah, ini artinya dia nilai ya, nilainya dia true atau false. Jadi kalau misalnya lo gini, nah true atau false, ya, kayak gitu. Itu boolean. Nah, boolean itu bisa dioperasikan. Nah, operasikannya itu dimana hasilnya juga boolean juga sebenarnya. Kayak contoh gini. Jadi ini kan namanya operator ya. Ini operator. Tapi dalam bahasa pemrograman, operator tuh nggak cuma itu doang, ya. Ada namanya kayak gini. Nah, lihat sama dengannya 2.
Jadi operator ada banyak. Salah satunya nih sama dengannya 2. Oke. Sekarang gua tanya. Ini gue sekarang jelasin nih. Jadi gini, ini artinya gini. Apakah true sama dengan true? Nah, kalau ada pertanyaan gitu, jawabannya cuma ada 2 kan? Jawabannya cuma 2. True atau false. Jadi kalau misalnya apakah true sama dengan true? Jawabannya iya, berarti true kan? Kalau enggak, berarti dia false. Kayak gitu. Iya. Nah, ini sama kayak gini. Apakah true sama dengan true? Nah, jawabannya adalah true. Bener. Tapi kalau gue bilang, apakah true sama dengan false? Sama nggak? False. 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 Beda. Ya, coba kita cek ya. Ini mungkin gue ini dulu deh, biar nggak pusing. Ya, true atau false. Jadi gitu. Jadi gini, maksudnya adalah ini operator kayak gini hasilnya itu cuma 2, antara true atau false gitu. Contoh lagi, misal gini. H itu berapa? 17 kan? Nah, 17. ya, kalau lu ketemu operator gini, jawabannya sama, antara dia true atau false, udah gitu doang kan. Ada yang begini, ada yang, nah operatornya kayak gini. Nah ini lu makanya kalau lu nggak skip matematika dulu zaman sekolah pasti ngerti. Nih pertanyaannya adalah gini, kalau kayak gini bahasa Indonesianya adalah apakah H itu lebih dari 15? Jawabannya apa? H itu 17. Berarti apa? True. 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 Kalau ini apakah H lebih atau sama dengan 17? Ya, true. Ya, true ya. Sekarang gua tambahin. Ya. Gua tambahin. Kalau ini apa? Uh, 17. False. Jelasin. Gue ya. Jelasin ke gua kenapa? Kenapa? Jelasin ke gua kenapa dia false. 17. Apakah 17 lebih dari 17? Karena Ayo. sama sih sebenarnya ada jawabannya. Bukan cuma ada jawaban. Ya udah, Cuma kayaknya jawabannya false sih. false ya. Jadi gini, Ya. gini. Pertanyaan gini, apakah 17 lebih dari 17? Kan gitu. Kalau dia sama, itu nggak mungkin lebih. Ngerti nggak? Kayak lu nih, misalkan punya duit, misalnya 5.000, harga menunya adalah 5.000, ya kan? Lu punya duit. Nah, pertanyaan gini, apakah harga di menu itu lebih besar dari duit yang lu punya sekarang? Gitu loh. Ada menu makanan harganya 5.000, ya kan? Menunya 5.000, uang lu 5.000 pas gitu, 5.000 doang nih, cuma ada 5.000 doang, nggak ada lebihnya. Nah pertanyaannya, apakah harga menu ini lebih besar dari duit yang lu punya? Logika lu gimana jalannya? Lebih besar nggak? Nggak lebih sama. Benar. Sama kan, nggak lebih kan? Enggak. Kalau sama berarti nggak lebih atau nggak kurang. Iya. Gitu. Kalau sama dia nggak lebih atau nggak kurang kayak gitu. Jadi secara logika dia adalah false. Oke. Ini kalau yang ini False. ini True. true. Oke.
true. Oke, ini dari sini. Dari sini true, false, false. Nah, bener ya. False, true, true. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini salah satu dari itu. Nah, ada lagi. Itu operator-operator gini nggak cuman apa namanya? Nggak cuman bisa untuk angka doang, bisa juga dengan name. Eh, Apa sama dengan Dimas. Nah, kalau string itu cuman ini doang nih, ini doang sama dengan ini, gitu. Dia nggak bisa, bisa nggak sih kalau huruf ya? Coba ya. Misalkan huruf D, apakah dia lebih besar dari 1? Atau dia gini, D apakah lebih besar dari A? Kayak gitu. Nah, ini artinya, ini lihat deh, ini kan, jangan itu deh. Ini Aries Dimas. Ini juga Aries. Nah, ini ada sama dengan 1, ada sama dengan 2. 3 ya. 2 sama dengan 2 sama dengan 3. Nah, ini dia ngecek apakah sama tulisannya, bacanya sama gitu ya. Jadi kalau lu lihat hurufnya kan walaupun dia huruf besar sama huruf kecil, kalau dibandingin dia tetap sama kalau sama dengan 2. Karena secara huruf itu sama intinya. Gitu. Makanya dia ini harusnya true. Kalau sama dengannya 2. Nah, kalau sama dengan 3, dia juga ngelihat apakah dia huruf besar atau huruf kecil gitu. Kayak gitu bedanya. Dan ini harusnya false. Nah, ini setahu gue bisa nih. Kalau ini jadi gini. Setiap huruf itu ada nilainya. Contohnya dari nilai ASCII itu kalau nggak salah ada A lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C, dan seterusnya. Jadi Z itu paling besar lah intinya. Nah, kalau gini harusnya adalah true. Kita lihat ya. Ini kita komen dulu biar nggak pusing. Kita lihat bener nggak. Nah, oh ini false ya. Oh ya berarti ini apa ya? Berarti dilihat juga ini apa hurufnya. Kalau ini berarti nggak sama hurufnya karena dia ngeliat huruf juga sama. Nah, oke, itu ya. Nah ini bener ya tuh, kayak gitu. Ada lagi misalkan ya berarti bisa huruf juga bisa lah intinya, kayak gini. So, ada nilainya karena dia ini ada nilainya. Kecuali kalau misalkan kayak gini. Apakah A kayak gini lebih besar dari A? Kita lihat false. Berarti iya, kalau misalkan gue bilang di sini A, di sini A kecil, nah berarti nilai ini karena A dulu, A besar dulu, baru A kecil gitu. A kecil itu belakangan. Contoh, misalkan gue bilang gini, Z. Nah, harusnya ini juga true, harusnya ya. Tuh, true. Karena Z besar duluan baru A, kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, ada lagi nih cuy. Itu ada yang ada lagi yang namanya bukan yang true sama dengan 1, false sama dengan 0, true 1, false. Nah, sekarang kayak gini. Jadi gua sebelumnya gua jelasin dulu ya. True itu kalau di angka dia tuh sama dengan 1. Kalau di
kalau false, kalau di angka itu sama dengan 0 ya. Jadi kalau misalkan ini nih, kalau dibandingin sama dengan 1, menurut lo apa? True atau false? True. True. Oke. True. True ya. Nah, ini apa? Kalau yang ini, apakah false sama dengan 0? Oh, true. True juga ya. Oke. True. Iya. Ini kalau ini apa? Nah, ini gue jelasin. False. False. Kenapa false? Karena gini, dia nggak cuman ngecek nilainya, esensi nilainya. Karena 0, undefined, null, string kosong itu secara boolean dia tuh false gitu, secara boolean ya. Nah, tapi kalau misalkan lu ketemu sama dengan 3, dia nggak cuman ngecek nilainya doang, tapi ngecek tipe datanya. Apakah tipe datanya sama, true dengan 1 gitu. Jawabannya adalah false. Karena apa? Karena sama dengan 3 juga bukan cuman ngecek nilainya, tapi juga ngecek tipe datanya gitu. Ini juga sama. Ini juga false. Coba kita cek ya. True, true, false, false. Kayak gitu. Ya. Nah, itu tadi ada yang namanya tipe data nggak cuman ini doang sebenarnya. Ada yang namanya null, undefined, ada yang namanya string kosong, ada yang namanya nol. Ya, ini 3 inilah. Jadi null undefined, kalau lu cek di apa namanya ini, apakah dia sama dengan false, apakah undefined juga sama dengan false, jawabannya adalah benar. False ya, undefined false. Oh, I see. Ini beda lah ya, bukan tipe data ini. Itu nanti lah ya, undefined sama null nanti dijelasin. Oke, jadi kayak gitu. Nah, lu udah tahu operator-operator kayak gini ya, kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Jelas sih. Jelas ya. Yang penting lu hafal nih kayak gini-gini. Iya. Oke. Setelah itu ada yang namanya apa namanya? Logika apa sih namanya? Nah, logika. Jadi di tadi kan lu udah belajar yang namanya apa? Boolean tadi ya. Nah, ini ada yang namanya logika control flow. Jadi kalau di JavaScript itu ada yang namanya if ya. Nah, dia ngecek apakah ini nilai ini apakah ini adalah true atau false. Kalau misalkan true, dia mengeksekusi ini, dieksekusi. Kalau tidak, berarti ini dieksekusi. Kalau false, berarti ini dieksekusi. Nah, ini ada if, ada else, gitu ya. Kalau lu pernah belajar yang namanya apa sih namanya? Flowchart? Sebentar. Oke. Nah, jadi kalau di flowchart itu kan lu begini kan, set. Nah, do something, nanti lu masuk ke sini. Nah, nanti lu masuk ke sini kan. Kayak gitu. Tadi ditanya, apakah ini benar? Kalau misalkan benar, ke sini. Kalau misalkan salah, ke sini. Kayak gitu. Nah, itu namanya kondisi, namanya logika. Gue dari tadi kondisi atau control flow gitu. Jika ini benar, maka ini dieksekusi. Kalau salah, ini dieksekusi. Kayak gitu. Contoh, misalnya gini. Var name sama dengan Dimas. If
name. Nah, nih. Tadi kan udah belajar tuh apa aja kan. Boolean name. Iya. Apakah dia tidak kosong? Kalau tidak kosong, gua console.log name hello name. Nah, ini adalah console.log nama harus diisi seperti ini. Nah, kira-kira kalau dia kayak gini, yang muncul ini atau ini? Sorry, ini harusnya bukan Yang hello name. hello name ya. Coba. Iya. Nah, iya betul. Karena apa? Di sini kondisinya. Nah, ini harus bernilai true. Kalau dia nilai true, maka ini yang dieksekusi. Ya, tadi gue jelasin. Kalau dia false, berarti di sini. Oke, kayak gini. Ini nilai. Kalau lu lihat di sini, ini kondisinya true atau false? Apakah name? True. Ya, true kan? Gue lupa lagi. Ini nih, ada lagi deh. Ini namanya negasi. Kalau tanda seru ini negasi, ya. Jadi ini kalau ada tanda begini itu kebalikan dari nilainya. Contoh gini, kalau misalkan ada kan kalau ini sama dengan, ya kan? Nah, kalau ini apakah name tidak sama dengan gitu? Tidak sama dengan, jawabannya adalah false gitu. Kalau dia ini sama dengannya ini, maka dia true kan. Tuh, kayak gitu. Ya. Jadi itu namanya negasi, ingat. Kayak gitu. Kok lo tahu sih by the way? Belum gua kasih tahu. Ini nih. Kok lo tahu ini nilai true? Di pernah. Asu kau. Iya, jadi gitu ya. Kayak gitu. Nah, itu namanya kondisi. Nah, sekarang gua mau kayak gini. Kalau misalkan gua bilang ini false. Kira-kira yang di eksekusi apa? Ini atau ini? Taruh bener. Yang bawah. Soalnya nggak false itu nggak nggak dijabarin kayak name itu. Iya, jadi gini. Kan tadi gue False bilang, dapat dari mana? iya, kalau gue bilang false, berarti kan apa namanya? Ini false kan? Karena ini false ya udah ini dieksekusi gitu. Nah, ya. Kalau gue bilang di sini true, maka ya dia pasti eksekusinya yang di sini. Gitu. Ya, itu if. Nah, oke, misalkan kalau gue bilang ini Bawah. bawah, oke. Karena kebalikannya. Iya, betul. Kayak gitu ya. Seperti itu. Ada lagi yang kayak gini misalkan. Name ini apa? Taruh. Nah, lengthnya berapa ini? Benar. Benar. Berarti ini ya, Yang bawah. yang bawah. Lihat, name.length ini apa? Ya. Lengthnya itu kan, ini kan dia kosong kan? Dia string kosong, which is lengthnya itu adalah 0. Iya. Ya kan? Apakah 0 lebih dari 0? Ya salah. Gitu. Ya. Salah. 0 nggak lebih dari 0 kan? Oke, kita buktiin kalau dia lengthnya itu adalah 0 ya. Iya.
tuh 0 kan, 0 nggak lebih dari 0 gitu. Oke, ya itu dari apa namanya, kondisi namanya. If ada yang namanya, ada yang gini, misalnya gini, gue bilang var hello, ya, ini namanya ternary ya, ini namanya ternary operation gitu ya, operation kayaknya, operation ternary. Nah, ternary itu begini, gue punya hello nih, var hello, terus gue bilang kayak gini, name tanda tanya, name dot length lebih dari 0, maka dia nilainya adalah hello plus name, ya. Kalau enggak, titik 2, maka dia name harus diisi. Nah, terus gue bilang gini, konsol nah, ini gue jelasin ya. Ini kalau lo ngeliat kayak gini, ada tanda tanya dan titik 2, itu sama aja kayak gini. If name.length lebih dari 0, artinya ini adalah kondisinya. Dilihat dia true atau false gitu kan. Nah, maka hello sama dengan ini. Nah, else hello sama dengan ini. Jadi itu namanya ternary. Jadi lebih singkat gitu ya. Jadi kalau lu ngeliat kayak gini, itu sama aja dengan kayak gini. Gitu. Kayak gua ini nih ya, gua komen, maka kalau misalkan itu nama harus diisi. Kecuali kalau gua bilang ini Dimas, maka hello Dimas gitu. Ini namanya ternary gitu. Oke? Iya. Itu if ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada, gue mau nanya. Iya. Kenapa yang tadi yang lu komen itu kan name dot length sama lebih dari 0, terus lu manggil variabel lagi tuh hello. Kenapa nggak langsung aja hello plus name? Oke, gini. Oke. Iya, paham. Ini kenapa gue hello sama dengan ya? Gini ya. Hmm, Jadi gini, iya. variabel itu eh kalau var nih ya. Var itu dia bisa, gue jelasin aja. Var itu bisa dibuat lagi dengan nama variabel yang sama. Jadi gini, contoh, misalkan variabel itu bisa dirubah. Caranya gini, name Yudhistira. Nah, ini maka kalau lu bisa name gini, maka nilainya name itu sekarang jadi Yudhistira. Artinya variabel bisa diinisialisasi ulang gitu ya. Variabel name bisa diulang lagi tanpa harus buat var-nya. Nah, tapi sebenarnya lu bisa aja begini, var name Rian misalnya. Nah, ini bisa. Itu kalau var. Kalau lu buat pakai let name ya Dimas, terus lu buat lagi let
name Rian, ini error karena kalau let itu nggak bisa dideklarasiin lagi. Ini kan namanya deklarasi. Iya. Ini lu deklarasi lagi. Nah ini nggak bisa kalau let. Nah kalau var bisa deklarasiin lagi. Nah tapi kalau lu misalkan gini, contoh name sama dengan Rian. Nah itu bisa karena ini bukan deklarasi, ini namanya inisialisasi. Bedain tuh deklarasi sama inisialisasi itu beda ya. Inisialisasi itu menginisialisasi apa sih, cuman mengganti nilai variabelnya. Kalau deklarasi itu membuat lagi variabelnya, Ini ya membuat lagi variabelnya ulang, itu kayak gitu. Bedanya itu deklarasi itu membuat lagi variabelnya, kalau inisialisasi itu cuman mengganti nilai variabelnya itu ya. Nah ada lagi yang namanya cons. Kalau ini name misalkan Rian, ini tidak bisa karena kalau konstan itu nggak bisa diganti nilainya gitu. Dia hanya sekali aja, sekali deklarasi tidak bisa diganti kayak gitu ya. Jadi bedanya itu var, let sama cons kayak gitu. Jadi gini, tadi apa tuh pakai if ya. Kalau var itu bisa dideklarasi ulang, nggak apa-apa, nggak masalah, itu nggak error kayak gitu. Berarti yang sekarang itu apa namanya? Apa sih itu? Yang var itu sama let sama konstan cuma ada dua yang sekarang ya, let sama konstan. Iya supaya 3 lah, var, let sama konstan, 3 dong ya. Gue dulu dengarnya dulu var udah nggak dipakai lagi ya. Nah, eh Intinya memudahkan gini, kenapa, karena itu tadi kelemahannya. Kalau var lu bisa aja seenaknya, ini nggak error. Nah ini nggak boleh sebenarnya kayak gitu. Ini nggak boleh, lu nggak boleh mendeklarasikan nama variabel yang sama, itu nggak boleh, harus beda aja gitu. Karena itu ntar kacau codingannya, ntar bingung ini var yang mana gitu. Makanya dulu itu JavaScript itu apa ya, hanya ada var setahu gue, tadinya hanya ada var. Pas IS 2015 itu ada tambahan nama let sama constant kayak gitu. Karena ini kan gak error, lu kayak gini nggak masalah gitu. Nah ini sangat menyusahkan kalau pas saat debugging, itu susah lah intinya. Ini ada, ini nggak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh dilakukan. Lu hanya boleh apa, deklarasi satu terus lu rubah nilainya kayak gini, kayak gitu. Nah ini nggak boleh, biar strict, namanya strict lah, strict. Ini nggak strict, var itu nggak strict kayak gitu. Tapi terserah mau walaupun lu pakai var, inget ya, walaupun pakai var biasain, nggak boleh kalau udah bikin var name, nggak boleh lagi bikin var name di tempat lain, itu nggak boleh kayak gitu. Seperti itu. Ada lagi? udah. Oke, berarti bisa gua kasih tugas nih. Boleh, boleh. Ya udah nantilah, gampang.
Ya udah, sampai situ dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan malam ini. Thank you. Sampai jumpa. Thank you juga Mas. Iya, sampai jumpa besok lah ya. Hari Senin. Ya, Oke. ya, Thank oke. you. Yuk. Thank you ya. Yuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.